suatu ibadah. Yang mana Rasulullah SAW bersabda, arba'atun mahrumun minal maghfirah fi Ramadan fi ghairihi akun liwalidayhi qati'ur rahimun minal khamar al-musyahid. Kata Nabi Muhammad SAW, ada 4 golongan, yang mana 4 golongan tersebut Allah haramkan daripada pengampunannya. Kenapa orang tersebut Allah haramkan daripada pengampunannya? Ya, karena ada 4 sebab yang dia lakukan dalam bulan Ramadan. Ketahuilah bahwasanya bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan diskon yang besar-besaran kepada orang-orang yang memang benar-benar mendapatkan Ramadan tapi dia tidak dapatkan pengampunan. Ya, ibarat kata orang membagikan Muhammad SAW akun walidayhi, adalah orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ini adalah salah satu yang menyebabkan seseorang tidak mendapatkan pengampunan. Bahkan salah satu yang dikatakan ulama ini, penyebab doa orang tersebut tidak dikabulkan karena bisa jadi dia durhaka sama orang tuanya. Dan ini ya sangat menjadikan kita kekhawatiran yang sangat besar. Di saat ada anak-anak sekarang ini jarang memerhatikan bagaimana mereka untuk berbakti kepada orang tuanya, dan menjadikan hal yang buruk mengangkat suaranya kepada orang tuanya. Sedangkan Allah sudah memberitahukan kita bahwasanya kalau kita mengatakan saja di hadapan orang tua, ini adalah salah satu dosa yang besar. Orang yang sudah meninggal, orang tua yang sudah meninggal, maka para malaikat berbondong-bondong mengatakan kepada dia, kasihan engkau, ya sungguh kasihan, ya, karena satu jalan surgamu sudah tertutup. Satu jalan surgamu sudah tertutup. Ya. Dan ini menjadi salah satu yang sangat-sangat prihatin kepada kita bersama. Siapapun di antara kita yang mungkin orang tuanya masih hidup, ayo kita sama-sama berikhtiarkan untuk selalu berbakti semaksimal kita untuk melakukan kebaikan demi kebaikan kepada orang tua kita. Jikalau orang-orang tua kita telah mendahului kita, maka dedikasikan amal soleh yang kita lakukan dari pagi sampai ketemu pagi lagi untuk orang-orang tua kita yang ada di kuburan. Bahkan ada ulama mengatakan, jikalau seseorang anak melakukan amal soleh, ketahuilah tanpa sekalipun kita menghadiahkan kepada orang tua kita, maka orang tua kita akan mendapatkan full, utuh, tanpa sedikit pun amal soleh yang terkurang untuk orang tua kita. Jadi sebelum selesai kita lakukan amal soleh, udah orang tua kita dapat utuhnya, Pak Ibu. Dapat utuh. Jadi abang-abang, bapak-bapak, ibu-ibu yang semuanya datang pengajian kulsum ini, ketahuilah orang-orang tua kita yang sudah meninggal, mereka mendapatkan pahala demi pahala yang kita peroleh pada pagi hari ini. Maka itu adalah salah satu yang Allah berikan dan Allah beri kemuliaan bagi siapapun yang memang selalu berbakti kepada orang tuanya. Maka salah satu bentuk bakti kita, nih Bapak Ibu, nih salah satu guru kami mengajarkan, salah satu bentuk bakti kita, dan termasuk durhaka nih Bapak Ibu. Ya, makanya jangan sampai meninggalkan doa untuk orang tua kita setiap habis sholat. Itu minimal. Bahkan kalau kita tinggalkan, itu termasuk durhaka nih Bapak Ibu. Ya. Nah, apa jawabannya? Ya, mungkin sudah hafal ya Bapak Ibu. Cuma mungkin kita jangan mendoakan, mungkin kadang kita terlupa. Ya, yaitu Rabbil firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira atau shighara. Ya. Nah, ini salah satu bentuk bakti kita kepada orang tua. Dan bahkan guru kami Al-Habib Hasan bin Ahmad Farun berpesan, pesannya jangan lupakan doa kepada saya setiap habis sholat. Kenapa? Ini salah satu bentuk bakti. Baktinya seorang anak kepada orang tua, baktinya seorang murid kepada gurunya. Nah, ini jangan meninggalkan Pak. Sekalipun kita misalnya sibuk, sekalipun kita dalam keadaan yang memang penuh dengan kegiatan, minimal kita baca doa Rabbil firli wal walidayya, doakan kepada kita, minta ampun kepada Allah dan kedua orang tua kita. Dan Allah senantiasa akan memberikan rahmat kepada mereka berdua. Ya, kalau seandainya bisa kita tambah, kalau seandainya sudah meninggal, Allah luaskan kuburannya, Allah terangi kuburannya, Allah kumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW, terserah. Ya, yang penting kita minta keselamatan di dunia sampai akhirat. Ya. Nah, untuk kebaikan-kebaikan yang kita kirimkan kepada orang-orang tua kita. Nah, jadi ini salah satu yang menjadi penyebab seseorang tersebut terharamkan daripada pengampunannya. Nah, yang menjadi pertanyaan pada akhir zaman ini,
yang mana Nabi telah mengatakan di dalam hadis Arba'in Nawawi, banyak anak-anak sekarang itu yang menjadikan orang tuanya sebagai budak. Ya, dalam hadis tersebut seperti ini. Bagaimana sih bentuk seseorang anak itu menjadikan budak? Ya, mereka menjadikan orang-orang tuanya seperti babu. Wah, kakak, bapak ibu. Mereka menyuruhnya. Ya, suruh ini, suruh itu, suruh ini, suruh itu, dan lain-lainnya. Ini dah banyak nampak kepada anak-anak kita, generasi-generasi kita, dan tanpa mereka sadari ternyata itu adalah salah satu kedurhakaan mereka kepada orang-orang tuanya. Ya, mudah-mudahan kita sampai saat ini yang Allah berikan kesempatan kesehatan dan umur, mudah-mudahan kita senantiasa dimudahkan untuk bisa dan terus berbakti kepada orang tua kita sampai ila yaumil qiyamah. Dan bahkan kita juga termasuk orang-orang yang menyeret, membawa, memikul orang-orang tua kita nanti kelak di surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang kedua, yaitu qati'ur rahim, adalah orang-orang yang senantiasa memutus tali silaturahmi. Ya, siapapun di antara kita yang pada saat ini mungkin ada keluarga, ada tetangga, sanak famili yang mungkin kita jarang menegurnya, dan mungkin kita pernah memutus tali silaturahmi kepadanya, maka ketahuilah ini adalah salah satu orang yang tidak akan mendapatkan ampunan dan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada saat ini sangat mudah sekali bagi kita untuk menyambung tali silaturahmi dengan media sosial kita, ya, dengan kita saling bertegur sapa, dengan kita saling meminta maaf, dengan kita saling menyambung tali silaturahmi kita kepada saudara-saudara kita, keluarga kita, atau tetangga-tetangga kita, untuk kita selalu dan terus menyambung tali silaturahmi. Kenapa? Karena tali silaturahmi ini adalah salah satu bentuk persaudaraan kita kepada saudara-saudara kita. Ya, bahkan orang-orang yang memutus tali silaturahmi dikatakan sekalipun dia berdoa tidak dikabulkan sama Allah. Ada yang mengatakan seperti ini. Dan juga ada yang mengatakan bahwasanya orang tersebut seandainya wafat di dalam Ka'bah sekalipun tidak bakal Allah dapat memberikan pengampunan kepadanya. Waliyadu billah. Maka Nabi mengatakan ada seseorang yang 3 hari saja tidak tegur sapa, ya, bahkan memutus tali silaturahmi kepada keluarganya, saudaranya, sanak familinya, tetangganya, sampai 3 hari dan dia wafat, maka Allah akan masukkan ke dalam api neraka. Waliyadu billah. Maka salah satu bentuknya, dan kita ini menjadi tradisi, bahwa tradisi kita alhamdulillah, dan selalu bersambung, dan kesinambungannya itu jangan sampai kita putus. Setiap habis sholat kita salaman, ya, salam-salaman. Ini sebagai bentuk apa? Pertama, sebagai bentuk kita meminta ampun kepada siapapun yang bertemu kepada kita. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya siapapun di antara 2 muslim bertemu dan dia bersalaman, maka antara dia, si A dan si B, maka akan tercucur dosa-dosa keduanya. Ya, makanya salaman Pak, betul-betul. Ya, salaman itu bahkan dikatakan guru kami itu salaman terus ketemu nih. Ya, apa namanya kalau ini nih? Saya tak tahu bahasa Indonesia nih. Nah, pokoknya ininya dia harus ketemu nih. Nah, bukan kita mencoret paletnya tuh, mencoret gini ya. Nah, tapi kalau seandainya memang ketemu seperti itu, maka dosa kedua antara sahabat maka akan diampunkan oleh Allah. Maka alhamdulillah, dan ini menjadi tradisi dan kebiasaan kita setelah sholat, setelah salam kita salam-salaman. Nah, tapi ada sebagian golongan yang memang tidak boleh salam-salaman setelah sholat. Maka mereka membid'ahkan dan lain-lainnya. Tak usah kita ikut orang macam ini, Pak. Biarkan. Ya, biarkan aja itu ya. Nah, jadi itu salah satu bentuknya. Ya, kita menyambung bertemu tali silaturahmi dengan dengan bersalaman. Dan juga seandainya ada teman atau keluarga atau sanak famili kita yang mungkin kita pernah punya dosa kepadanya, kita punya salah kepadanya, ya, mungkin kita punya seperti hutang tanggung jawab kepadanya, dan kita tidak lama sudah tidak ketemu dan tidak lama ketemu sama dia. Maka guru kami pernah mengajarkan, apakah Ali bin Hasan Baharun mengatakan salah satu bentuk seandainya jikalau kita memiliki kesalahan kepada seseorang dan kita mungkin belum sempat meminta maaf kepadanya, walaupun nanti di akhirat dia meminta pertanggungjawaban kepada kita semuanya, nanti Allah mendamaikan orang tersebut. Apa zikirnya? Zikir itu sering kita baca setelah habis sholat. Ya.
Zikirnya sering kita baca setiap habis sholat. Apa zikir tersebut? Astagfirullahaladzim. Ya. Astagfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabi hukuki wajibati alayya wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Di situ ada kita minta ampun kepada kita. Yang kedua li wali walidayya. Kalau biasanya kita baca itu astagfirullahaladzim la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Terkadang saya juga sering baca kalau kami di pondok tadi Insya Allah kita baca istighfarnya seperti itu. Astagfirullahaladzim la ilaha illallah astagfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabi hukuki wajibati alayya. Nah, ini kalimat ini. Ya Allah, ampunkan dosa saya dan ampunkanlah kedua dosa kedua orang tua saya. Wali ashabi, dan kepada teman-teman saya yang memiliki hak, yang mungkin pernah salah kepada saya, yang mungkin mempunyai tanggung jawab sama saya, yang mungkin saya pernah salah kepada dia. Ya Allah, minta ampunkan orang-orang tersebut. Nanti di akhirat orang-orang tersebut ketika ada salah, ketika diminta ya Allah aku minta pertanggungjawaban kepada orang tersebut karena orang itu ketika di dunia punya salah sama saya. Ya, maka Allah beri dua pilihan. Ya, Allah berikan dua pilihan. Allah tunjukkan rumahnya di surga dengan sangat istimewa. Apa dengan engkau diberikan pahala daripada orang yang pernah menzalimimu, ya, atau engkau mendapatkan rumah yang besar di surga itu. Maka orang tersebut ketika itu memberikan maaf dan memilih rumah yang sangat megah, yang sangat besar ketika di surga tersebut. Nah, ini zikirnya. Nah, makanya kalau bisa ya, kita baca juga astagfirullahaladzim la ilaha illallah wa atubu ilaih. Silakan. Terkadang saya suka juga selang-seling setelah sholat astagfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabi hukuki wajibati alayya, yang memiliki hak wajib kepada kita. Tapi utang tidak lunas juga. Ya, jangan sampai ini ada zikirnya mungkin dilunas utangannya. Kalau punya utang dilunaskan. Tetap seandainya memang kita punya utang sama saudara kita tak ketemu sama dia dah. Allah, saya punya utang 10.000 sama dia, utang mana tidak nih? Kemana orang ini? Bisa jadi nanti Allah damaikan tuh. Tapi tetap ikhtiar kita, usaha kita niat untuk membayar. Jangan kita biar aja, biar dia pergi jauh-jauh, alhamdulillah dia pergi jauh dan tak ada kita, mati dari lunas utang saya. Itu kan salah. Karena memang niat harus bayar. Ya, itu niatnya tidak mau bayar orang seperti itu. Jadi niatkan untuk membayar, atau saat ini kita membayar orangnya sudah tidak ada ataupun orangnya sudah meninggal, kita tidak tahu tempatnya di mana, ahli warisnya tidak tahu di mana, maka dengan zikir tersebut insya Allah mendamaikan nanti di akhirat, dan tanggung jawab kita kepada dia insya Allah damaikan dan Allah berikan rumah di surga bagi orang-orang yang nanti memiliki tanggung jawabnya kepada kita. Ini salah satu bentuk kita untuk selalu dan terus menyambung tali silaturahmi. Itu yang kedua. Jadi mohon ya, karena memang media sosial ini kan enak, mudah. Ya, jadi kita istilahnya brokes, Pak ya. Kalau orang tua saya ini yang mungkin tak ada megang WA ini tak tahu nih. Mungkin anak-anak minta tolong nak coba Kak bikinkan brokes ke apa setiap puasa, sebarkan ke grup-grup gitu loh. Ya, sebarkan ke sini-sini, minta maaf keluarga sana, keluarga sini, famili sana, famili sini, tetangga sini. Sebarkan tak apa-apa. Atau dipasang di Instastory, ya, di WA, Facebook, kan banyak nih, alhamdulillah nih. Orang-orang tua kita sekarang ini banyak orang tua milenial nih sekarang nih. Ya, mereka sekarang ini pandai dan bisa menggunakan sosmed ya, betul Bapak Ibu ya. Ya, jadi jadikanlah media sosial ini sebagai bentuk wasilah untuk kita sama-sama menjadikan amal ibadah untuk kita membagikan kemanfaatan gitu ya. Jadi yang kedua itu, jadi jangan sampai nanti di akhir Ramadan kita tidak mendapatkan pengampunan Allah gara-gara kita memutus tali silaturahmi. Ya. Ada pun yang kedua, mudminul khamr, adalah orang yang meminum minuman keras atau minum arak, cap miring ke cap apa macam-macam lah pokoknya. Oplosan ke, dan juga termasuk orang yang bakal Allah haramkan dalam api nerakanya adalah orang yang meminum atau memakai yaitu dari jenis-jenisan obat-obat yang terlarang pada saat ini. Ya, bahkan di dalam sebuah riwayat mengatakan seseorang saja yang mencicipi yang nama minuman keras, dia tidak akan Allah
masukkan ke dalam api neraka, dalam surganya. Walaupun keciuman surga itu 1000 tahun sudah keciuman. Ya, keciuman bagi orang-orang yang memang Allah takdirkan untuk masuk surga. Tapi bagi orang yang mencicipi saja nih Pak, jangan coba-coba kasih tuh. Jangan. Ya, 1000 tahun tak akan cium surga. Apa yang dicium dari hidung? Minyak coba. Hati-hati, jangan coba-coba. Ya, apalagi budak-budak sekarang ini bilang TS ya. Saya ingat dulu waktu di tempat KKN saya dulu di daerah Pasuruan, Padi Pelosok. Ya, anak-anak muda ya Allah, setia. Ya, macam TS teman-teman. Ya, TS. Saya bukan gitu. Saya bilang, ya, dia kalau bahasa Jawa itu jalur. Dia jalurnya, kombi ini, ya, minta air. Ya, pasti saya tengok diminum macam TS itu orangnya. Karena udah dioplos, ya, udah dioplos. Bahkan ini bahasakan jamu. Ya bahasa jamu diminum, mulai sakau tadi. Mana-mana dah dia ya Allah. Ya, jadi orang yang minum arak, minum khamar di dunia tidak bakal meminum minuman khamar yang akan ada di surga nanti. Di surga nanti Pak memang ada sungai yang dari khamar. Ya, sungai yang dari khamar. Ya, ada di surga. Ya, tapi kalau kita minum di dunia hati-hati. Tidak bakal minum di akhirat nanti. Nah, udah, jangan nak coba-coba, nak cicip, nak jambah pun tak usah lah. Kalau bisa nak ketemu orang itu dah jauhkan. Nah, dan juga kita termasuk orang-orang yang jangan sampai tercegah dari pengampunan Allah. Kita juga harus ingkar, jangan kita biarkan. Itu tengok anak tetangga mabuk-mabukan, dia anak-anak orang bukan anak aku. Hati-hati. Ya, harusnya kita ingkar, minimal kita ingkar. Jangan kita biarkan. Ya, apalagi sekarang sudah banyak. Apalagi kita lihat di hotel-hotel sekarang itu banyak melegalkan yang namanya minuman keras. Ya. Ada toko-toko yang besar sudah melegalkan minuman keras. Harus kita ingkar apakah? Ya, harus kita ingkar Bapak Ibu semuanya. Kenapa? Bahkan ketahuilah, kata sahabat Ibnu Mas'ud dalam kitab Fawaidul Mukhtar itu mengatakan, ketahuilah bahwasanya orang yang memakan atau meminum daripada narkoba dan sejenisnya atau minuman khamar dan sejenisnya, ketahuilah jikalau nanti dia di kuburan menghadap kita. Nanti kan kuburan biasanya orang jenazahnya dengan kiblat. Kalau dibongkar lagi, itu pasti jasadnya akan kembali di kiblat. Karena anti, ya, karena anti bagi orang, ya, yang meminum khamar atau mencandu obat-obat terlarang untuk menghadap kiblat. Mereka pasti kembali di kiblat. Dan itu dikatakan oleh sahabat Ibnu Mas'ud. Ya, dan itu dikatakan sahabat Ibnu Mas'ud. Maka tolong dan kita jaga kita, keluarga kita dan siapapun yang tinggal di sekitar kita. Ya, untuk jangan sampai mencoba dan terjerumus kepada minuman-minuman seperti itu, baik pun obat-obat yang terlarang. Maka kita jaga generasi-generasi kita. Dari orang-orang tua kita, dari anak-anak muda kita harus kita jaga dan kita beritahu kenapa mereka bisa terjatuh seperti itu. Karena mungkin jarang ada yang memerhatikan. Karena mungkin mereka jarang mengkonsumsi daripada ilmu-ilmu Nabi Muhammad. Karena mereka jarang mendengarkan apa yang dilarang oleh agama. Ya, dan mungkin karena pergaulan dan mungkin karena kebebasan mereka dan tak ada daerah itu yang melarang. Ini tolong kita sama-sama menjaga daerah kita khususnya Nusa Pati. Jangan sampai ada pemuda-pemudi kita yang terjerumus daripada minum minuman keras atau memakai obat-obat terlarang. Tetap kita harus ingkar. Jangan kita selembur ya bahasa kita ya. Ya, kita selembur ya anak orang bukan anak aku. Hati-hati. Ya, takutnya kalau Allah turunkan azab, turunkan balak, orang tersebut tidak akan kena. Waliyadzubillah. Ada pun yang terakhir, ada namanya musahid. Musahid ini adalah orang-orang yang berbantah-bantahan. Ya, tahu berbantah-bantahan ya? Ya, istilahnya bertengkar. Ya, istilah kalau ada ngomong ini sudah nengking nih. Kalau nengking lah ya. Ngegas. Kalau bahasa Indonesia apa ini? Ngegas. Nengking masuk. Kalau bahasa Jawa itu ngokong, ya. Atau meninggal, nah bahasa gitu ya. Nih, suka bertengkar, meninggal dan lain-lainnya. Ini termasuk orang-orang yang tidak mendapatkan daripada pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan yang terkait daripada orang-orang yang tidak dapat maghfirah siapapun di antara kita, yang memang sudah terlanjur. Ada teman yang mungkin mangkel,
jengkel kita sama dia. Ya, biasanya kita kan kalau ada kawan itu suka nak depan nih, kadang-kadang kita kan kalau ada kawan nak depan, depan itu. Nah, ini kita udah ada di sini, ya, di dalam kitab Mukhtasar atau Maroki Ibudiyah karangan Hidayah. Di situ mengatakan ada kutipan hadis, siapapun orang yang meninggalkan debat, siapapun orang yang meninggalkan debat, sekalipun dia benar, ya Pak. Ya, debat ini, orang ini dan lainnya. Tapi memang ada debat yang diperbolehkan dengan ada syarat-syarat dan ketentuannya. Tapi kok ada debat-debat biasa gitu nanti kawan dan lainnya. Tapi ingat, jangan sampai emosi. Ini yang susah gitu Pak. Kalau debat kita ini terkadang kita tuh amarah dan emosi kita tuh yang naik. Ya dalam kitab itu. Ya, memang kalau ada debat ini pasti kita bikin anak tak mau kosong-kosong pun tak mau. Pokoknya harus 2-0, 3-0, bahkan 10-0 nih. Ya. Nah, debat-debatnya seperti itu. Nah, jadi siapapun orang yang ketika berdebat dia meninggalkan perdebatan tersebut di antara saudaranya, walaupun dia benar, baik karena muhid. Ya, dalam sebuah hadis tersebut, maka orang tersebut akan mendapatkan satu gunung. Satu gunung yang sangat besar pahalanya. Ya, satu gunung yang besar pahalanya. Ada juga Allah pamitkan rumah di surga di pinggirannya. Tapi tetap surga nih Pak. Surga di pinggiran surga, rumah di pinggiran surga. Tapi tetap masuk ke surga, bukan di luar surga. Kalau luar surga pasti neraka. Ya, di pinggirannya. Ada yang katakan seperti itu. Kalau seandainya dia salah, ini salah nih. Ada kok kita salah ngotot tadi. Kalau biasa juga kalau nyawa lagi nih. Ya, kita salah. Ya, mau benar. Mau benar itu kalau biasa. Tapi yang lebih bagus adalah dia salah. Dia tidak ngengking. Ya, ada lawan dan lain-lainnya. Ya, ada dalam hadisnya atau dalam riwayatnya itu Allah pamitkan di tengah-tengah surga rumah baginya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini asbabul muharramat. Ini adalah sebab-sebab yang Allah haramkan dari maghfirahnya Allah. Perlu kita jaga dan perlu kita sama-sama untuk melindungi diri kita jangan sampai kita termasuk golongan yang seperti itu. Jadi kalau memang kita ada di antara kita yang memang sedikit menyentuh daripada kehormatan ini, kita berusaha memperbaiki daripada sya'an. Ya, kebiasaan kita, kehidupan kita, lingkungan kerja kita dan lain-lainnya, karena memang kita tidak lepas daripada lingkungan sosial dan kehidupan bermasyarakat dan berumah tangga serta lain-lainnya. Maka hal itu mumpung di sisa pertengahan Ramadan yang menjelang akhir ini, kita sama-sama memperbaiki dari segala sesuatu yang bakal Allah haramkan daripada pengampunan dan harapan terbesarnya. Kita minta sama Allah untuk Allah pertemukan dalam bulan Ramadan terus sampai Allah ridho kepada kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan diberikan kekuatan, dalam keadaan Allah tetapkan keimanan dan ketakwaan dalam hatinya, dan Allah berikan murah rezekinya, dan Allah menetapkan langkah-langkahnya untuk selalu menuju rumah-rumahnya Allah, untuk Allah tetapkan selalu kepada hal-hal yang Allah ridhoi, dan selalu mendapatkan keberkahan-keberkahan untuk mendapatkan dan perjumpaan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi salah satu sebab yang diridhoi dan menjadi kebanggaan, dan Nabi tersenyum kepada kita semuanya karena memang kita berniat untuk menjadi orang-orang yang baik dan terbaik di hadapan Allah dan Rasulnya, bukan di hadapan manusia. Itu yang menjadi ketetapan dan keimanan kita, dan kita juga berharap mudah-mudahan kotoran-kotoran yang ada di dalam hati kita, kepekatan demi kepekatan daripada kotoran hati kita, bahkan kepekatan daripada dosa-dosa kita yang mungkin menghalang kita untuk terijabahkan daripada doa, yang mungkin saat ini kita sujud berat untuk menghadap Allah, dan mungkin kita berat untuk meneteskan air mata kepada Allah karena berkatnya dosa, mungkin kita malas untuk melakukan melaksanakan ibadah sholat 5 waktu mungkin karena kepekatan dosa kita, mungkin kita segala apapun yang menyusahkan dan menyulitkan kita dalam melaksanakan ibadah, mungkin itu karena banyaknya dosa kita. Kita berharap daripada pekatnya dosa kita, mudah-mudahan Allah melunturkan daripada dosa-dosa kita dengan lunturan-lunturan yang bersih, sehingga hati yang bersih kita untuk mudah tergerak dan tergetar ketika kita menyebutkan nama Allah, ketika kita sujud kepada Allah, dengan kita mudah dan gampang untuk membaca zikir kepada Allah dan membaca kalam-kalamnya Allah, sehingga hal-hal tersebut dapat melekat kepada kita semuanya, dan kita berharap kepada Allah
untuk kita minta dikumpulkan bersama orang-orang soleh, diwafatkan bersama orang soleh, dan dibangkitkan bersama orang soleh, dan satu surga bersama orang-orang soleh, dan bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan apa yang kami bisa sampaikan pada pagi hari ini menjadi sesuatu bekal terbaik kita untuk kita bawa dalam kehidupan kita, terkhusus pembelajaran kita pada subuh hari ini itu terkhusus buat saya pribadi untuk saya mengamalkan, ya, dan jangan segan-segan untuk menasihati kami di dalam keseharian kami atau ketika dalam lingkungan kami mungkin ada yang salah, mungkin ada dalam yang kurang pantas, ya, mungkin kami minta kepada orang tua kami yang ada di sini untuk tidak segan-segan menasihati kami dan serta memberikan masukan kepada kami. Mudah-mudahan kami minta kepada Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan kami selalu istiqomah dalam menyebarkan dan mengajarkan apa yang menjadi amanah kepada kita semuanya sebagai warasatul anbiya, memegang dan menyebarkan warisan-warisan dari Nabi Muhammad SAW, dan serta kita mengamalkan dalam kehidupannya, dan juga kita termasuk khairukum man ta'allama al-Qur'an, dan kita menjadi orang yang terbaik yang belajar Al-Quran serta mengajarkan di dalam kehidupan kita dan mengamalkan dalam kehidupan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang kami bisa sampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala